Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Nama lengkapnya Juju Marlina. Usianya 39 tahun. Ia guru bahasa Indonesia di SMPN 2 Sindang Jati, sebuah sekolah negeri yang berdiri di tengah-tengah desa kecil berhawa sejuk di lereng Gunung Cakrabuana, wilayah Majalengka. Juju bukan guru sembarangan. Ia dikenal tegas, jujur, dan tidak pernah memihak. Semua muridnya hormat, tapi bukan berarti mereka tidak takut. Di sebuah sekolah dasar terpencil di pinggiran Cirebon, Bu Juju dikenal sebagai guru yang tegas dan jujur. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia menegur seorang murid yang diakini keturunan dukun, hingga dirinya lumpuh secara misterius. Ketika tak ada satupun guru atau warga sekolah yang berani membantu, muncul sosok tak terduga, Pak Kenan, tukang kebun tua yang pendiam. Tak banyak yang tahu, Pak Kenan adalah murid terakhir dari seorang kiai sakti Cirebon yang telah lama menghilang. Dari sinilah rangkaian kejadian gaib, penghilangan guru-guru, dan terungkapnya sumur tua terkutuk dimulai, membawa sekolah itu pada ujung tabir dunia yang tak kasat mata. Pagi itu, hari Kamis minggu kedua semester genap, Juju mendapat laporan dari petugas kebersihan bahwa ada aroma menyengat seperti kemenyan terbakar dari ruang kosong di belakang perpustakaan. Ruang itu dulunya digunakan sebagai gudang buku rusak, tapi belakangan sering terbuka tanpa alasan jelas. Juju memutuskan untuk mengecek sendiri. Saat ia membuka pintu ruang itu, matanya langsung menangkap sosok Rani, murid kelas 9C yang dikenal pendiam dan aneh, tengah duduk bersila menghadap lilin menyala. Di depannya ada mangkuk berisi darah ayam segar dan segenggam rambut. Aroma kemenyan begitu tebal menusuk hidung. Rani memejamkan mata, bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti. "Rani!" teriak Bu Juju kaget. Rani membuka matanya. Sekilas matanya tampak hitam legam tanpa bola mata. Tapi sedetik kemudian, seperti kembali normal. Rani segera berdiri, membungkuk, dan berkata pelan, "Maaf, Bu. Saya hanya sedang ritual keluarga." "Ritual apa ini?" "Ini sekolah, bukan tempat dukun beraksi. Bawa semua barangmu ke ruang BK." "Sekarang," bentak Juju. Rani menunduk, membawa mangkuk dan lilin sambil berjalan melewati Juju. Tapi saat melewati ambang pintu, ia berbisik, "Ibu akan tahu rasanya dihukum karena tidak paham dunia orang lain." Hari itu, Rani langsung diskors 3 hari. Dan Juju mencatat semua dalam laporan resmi ke kepala sekolah. Tapi setelah kejadian itu, Juju mulai merasakan keanehan. Malam pertama, Juju bermimpi terkurung dalam ruang gelap. Dari sudut ruangan, muncul suara tangisan perempuan dan bau amis darah. Ia terbangun dengan keringat dingin. Pagi harinya, ia merasa lututnya berat dan pegal. Ia kira hanya kecapean. Hari kedua, ia mulai merasakan dingin luar biasa di kedua kakinya, meski cuaca siang itu panas. Saat berjalan menuju ruang kelas, lututnya mendadak lemas dan ia terjatuh di lorong kelas 7A. Murid-murid panik. Juju dibopong ke UKS. Dokter puskesmas yang memeriksa tak menemukan cedera. Tapi malamnya, kaki Juju benar-benar tak bisa digerakkan. Ia menangis, panik, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa sistem sarafnya normal. Tak ada kerusakan saraf, tak ada pembuluh darah pecah. Tapi kakinya mati rasa dan tak bisa digerakkan. "Ini kayak bukan sakit medis biasa," bisik seorang perawat. Suami Juju, Pak Indra, mulai mencari pengobatan alternatif. Beberapa orang pintar datang ke rumah, tapi hanya menggeleng dan bilang, "Ini kerjaan orang yang ilmu hitamnya dalam sekali." Ada dendam yang besar. Keluarga mulai takut. Guru-guru di sekolah pelan-pelan menjaga jarak. Takut ikut tertular sial. Bahkan, kepala sekolah pun tidak mau membicarakan lagi soal Rani. Seolah-olah murid itu tidak pernah ada. Hanya satu orang yang tetap datang ke rumah Juju hampir tiap pagi. Ia datang membawa sayur dari kebun sekolah, atau sekadar membersihkan halaman rumah Juju. Namanya Bapak Kenan. Kenan adalah tukang kebun sekolah, berusia sekitar 60-an tahun. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, tapi langkahnya selalu tenang dan senyumnya bersahaja. Ia sudah bekerja di sekolah itu lebih dari 20 tahun, tapi hampir tidak pernah bicara lebih dari 2 kalimat. Orang mengira ia sudah sepuh dan pikun. Namun, sejak Juju lumpuh, Kenan datang setiap pagi. Ia membawa air kelapa muda, atau daun-daun aneh yang katanya dari pohon tua di dekat lapangan. Ia tak pernah berkata banyak, hanya menatap mata Juju dan berkata, "Sabar ya, Bu. Jangan takut. Saya di sini." Pada hari ketujuh sejak Juju lumpuh,
rumah mereka didatangi seekor ular hitam sebesar betis orang dewasa. Ular itu tiba-tiba muncul di ruang keluarga, mendesis dan melilit kaki meja. Pak Indra panik dan hampir pingsan. Tiba-tiba, Kenan muncul. Entah dari mana, ia berdiri di depan pintu membawa seikat daun bidara dan kendi tanah. Ia menggumamkan sesuatu, menaburkan air dari kendi ke tubuh ular. Ular itu menjerit, ya, benar-benar menjerit seperti manusia, lalu menguap jadi asap. Semua terdiam. Sejak malam saat ular misterius muncul dan diusir oleh Bapak Kenan, suasana di rumah baru berubah. Jangan Pak Indra mulai menyadari bahwa masalah yang menimpa istrinya bukan cuma oleh satu orang biasa. Mereka bekerja dalam kelompok. Ia duduk bersama Bapak Indra yang masih syok sambil menyeruput kopi pahit. Bapak ini siapa sebenarnya? Maksud Bapak sekolah kita hanya menatap lurus dan berkata, jalur apa? Saya hanya tukang kebun. Indra lirih. Tapi saya juga murid dari seorang kiai besar di Cirebon. Wajahnya tampak menyimpan beban lama saya yang ditugaskan menjaga tempat-tempat yang mulai diganggu dari lapisan gaib dari jalur biasanya dibuka lewat sekolah kita sedang dibuka jalur ke arah itu. Saya pernah melihat ini dulu tak bisa tidur. Saat masih belajar di bawah Kiai Muhni di Cirebon. Tapi untuk pertama kalinya sejak lumpuh, ia merasa ada cahaya kecil muncul dari tempat tak biasa karena hanya Bapak Kenan yang percaya padanya tanpa sebab. Dan mungkin hari itu hanya dia yang bisa menyelamatkan untuk masuk ke sekolah lebih pagi yang tak terlihat mata manusia. Ke kebun, tapi ke ruangan kosong di belakang perpustakaan. Ruangan tempat Rani dulu tertangkap basah melakukan ritual. Dengan membawa bungkusan kain mori, segenggam garam kasar, dan cermin kecil berbingkai kuningan, Kenan membuka ruangan itu sendirian. Bau amis langsung menyergap hidungnya. Di pojok ruangan, sisa-sisa lilin hitam dan darah mengering masih terlihat jelas. Ia berlutut, menabur garam, dan menatap ke dalam cermin. Tunjukkan padaku, siapa yang bersembunyi di tempat ini, bisik Kenan. Perlahan, asap putih muncul di permukaan cermin. Bayangan sosok wanita muda berambut panjang dengan mata hitam legam menampakkan diri. Tapi wajahnya bukan lagi milik Rani. Wajah itu tampak seperti topeng, berubah-ubah, berlapis, dan bergerak seolah bukan manusia. Kenan menahan napas. Bukan hanya satu, mereka bertiga. Dan yang memimpin bukan murid, tapi seseorang dari luar sekolah, gumamnya. Di rumah, Juju kembali mengalami serangan aneh. Saat tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Langkah itu berputar-putar tanpa henti, diiringi suara gumaman tak jelas. Ibu Juju yang sedang menunggui langsung keluar rumah dan terkejut melihat sesosok perempuan berdiri di bawah pohon mangga, mengenakan seragam sekolah. Sosok itu hanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Begitu dipanggil, sosok itu menghilang begitu saja. Paginya, Pak Indra menemukan jejak tanah basah masuk hingga ke dapur. Juju sendiri mulai bisa bicara lebih banyak, walau tubuhnya masih lumpuh. Kepada suaminya ia berkata, aku dengar mereka. Bisikan-bisikan itu. Mereka bilang, aku harus mengembalikan sesuatu yang tidak pernah kuambil. Aku tidak paham, tapi suara itu seperti suara anak perempuan. Kadang dua, kadang lebih. Pak Indra panik. Ia mulai menyimpan ayat-ayat Al-Quran di tiap sudut rumah. Namun kejadian demi kejadian semakin mengganas. Lampu rumah sering padam, kaca jendela retak sendiri, dan suara orang menangis terdengar dari kamar mandi. Hingga suatu malam, Kenan kembali datang membawa buntalan kain putih. Ia meminta izin untuk masuk ke kamar Juju. Saya mau coba buka apa yang tertanam di tubuh Bu Juju. Kalau bisa, malam ini juga, sebelum mereka menanamkan lebih dalam. Setelah ini, tidak akan mudah. Dengan dibantu Pak Indra dan Ibu Juju, Kenan menggelar tikar pandan, menaruh mangkuk berisi air hujan, segenggam tanah dari makam, serta bunga 7 rupa. Di tangan Kenan juga tampak keris kecil yang dililit benang merah. Saat proses pembacaan ayat dimulai, tubuh Juju bergetar hebat. Bibirnya menggumamkan suara lain, bukan miliknya. Suara itu mengutuk, menyebut nama-nama dalam bahasa Sunda tua, dan menyumpahi Kenan. Kau murid Muhni. Kau bukan penjaga tempat ini. Ini wilayah kami sekarang. Kenan tak gentar. Ia menghunus kerisnya, mengarahkannya ke udara dan membaca ayat-ayat pelindung. Api lilin di sekitar kamar mendadak membesar dan membentuk pusaran kecil. Juju menjerit keras, lalu pingsan. Saat terbangun, tubuhnya kembali tenang. Tapi wajahnya pucat. Aku melihat sekolah kita. Tapi sekolahnya gelap. Bukan siang, bukan malam. Dan di lorong-lorong kelas, ada yang merangkak, mengawasi kita. Kenan mengangguk. Bu Juju, ibu sekarang terhubung. Tapi itu juga bahaya. Kita harus bersiap. Ini belum selesai. Mereka belum menyerah. Dan saya yakin, Rani bukan murid biasa. Narasi selanjutnya akan membawa mereka pada penyelidikan asal-usul Rani.
dan kenapa ada jalur terbuka di sekolah tersebut. Kenyataan bahwa Rani mungkin bukan manusia biasa akan segera terungkap. Sehari setelah ritual pembersihan dilakukan oleh Bapak Kenan, keadaan Juju terlihat sedikit lebih tenang. Serangan rasa sakit di malam hari berkurang, dan ia mulai bisa menggerakkan jari kakinya meski pelan. Namun aura kelam yang melingkupi rumah mereka belum pergi. Pak Indra masih sering mendengar suara orang menggaruk-garuk genteng, dan bau menyengat dari arah dapur sesekali muncul tanpa sebab. Kenan memutuskan sudah saatnya menyelidiki asal-usul Rani. Ia mendatangi kantor tata usaha SMPN 2 Sindang Jati, meminta arsip data siswa kelas 9C. Tapi betapa terkejutnya ia saat nama Rani Dwi Lestari tidak tercatat sama sekali. Tak ada dokumen pendaftaran, rapor, atau berkas administrasi lainnya. Bahkan wali kelas 9C, Bu Siti, bersumpah bahwa ia tidak pernah mengajar murid bernama Rani. Pak Kenan bercanda, "Ya? Di kelas 9C nggak ada yang namanya Rani." "Saya hafal semua murid saya," ucap Bu Siti serius. Kenan semakin curiga. Ia menyusuri ruang kelas 9C saat jam pelajaran kosong. Ia duduk di kursi murid paling belakang dan memejamkan mata. Dalam keheningan, ia mulai mendengar bisikan kecil, gumaman samar yang berulang-ulang menyebut satu nama, Lastri. Lastri, Lastri. Nama itu bukan Rani. Kenan segera pergi ke rumah kepala desa Sindang Jati untuk mencari informasi tentang warga yang bernama Lastri. Dari penelusuran itu, terkuak sebuah kisah kelam. Sekitar 20 tahun lalu, seorang remaja perempuan bernama Lastri pernah dibakar hidup-hidup oleh warga di dekat hutan karena dituduh sebagai dukun muda yang suka mencuri roh anak kecil untuk praktik pesugihan. Mayat Lastri tidak pernah ditemukan, hanya bekas pembakaran di sebuah petak kebun kosong. Sejak saat itu, warga sekitar menghindari area tersebut. Kenan semakin yakin bahwa Rani dan Lastri adalah entitas yang sama. Sosok Lastri, atau mungkin roh pendendamnya, menyamar menjadi murid dan masuk ke sekolah untuk membuka jalur hitam dari dalam. Sementara itu, Juju mulai sering melihat sosok perempuan muda berambut panjang muncul dalam mimpinya. Sosok itu menyebut dirinya Rani, tapi saat ditanya siapa namanya sebenarnya, wajahnya berubah menjadi tengkorak dan berkata, "Aku adalah bayangan dari mereka yang dibakar hidup-hidup. Aku hanya satu dari banyak." Juju terbangun dengan keringat dingin. Saat menoleh ke jendela, ia melihat seorang gadis berseragam sekolah berdiri menatapnya dari balik kaca. Tapi saat Pak Indra bergegas keluar, tak ada siapapun di sana. Kenan memutuskan untuk menyusuri kembali lokasi pembakaran Lastri. Ia mengajak Pak Indra dan satu orang saksi warga tua bernama Mbah Naryo, yang dulu ikut membakar Lastri. Saat mereka menggali di titik bekas kebun yang disebutkan, mereka menemukan tulang-tulang kecil, sepotong gelang kain, dan sebuah buku lusuh berisi tulisan tangan beraksara Jawa kuno. "Ini bukan ilmu biasa," ucap Kenan serius. "Ini ilmu pengikat roh. Lastri, atau Rani, telah memindahkan jiwanya ke tubuh baru. Atau lebih parah, ia bisa mengkloning wujudnya untuk berkeliaran tanpa batas." Saat malam tiba, gangguan kembali meningkat. Juju kerasukan untuk pertama kalinya sejak ritual Kenan. Kali ini, suaranya berat seperti lelaki tua, dan dari mulutnya keluar buih putih. Ia mengamuk, merobek bantal dan menggigit tangannya sendiri. Kenan datang tengah malam membawa kendi berisi air dari sumur tua yang dulu digunakan Kiai Muhni untuk mandi ritual. Ia menyiramkan air itu ke tubuh Juju sambil membaca doa. Perlahan, Juju tenang kembali, namun matanya tak langsung terbuka. Ia seperti tertidur, tapi dalam tidur itu ia berbicara dengan jelas. "Rani ada banyak. Mereka dibuat dari kertas dan rambut. Sekolah ini sudah jadi kandang untuk roh-roh yang ingin pulang. Tapi mereka tak tahu jalan kembali. Maka mereka marah. Mereka tinggal di bayangan." Setelah kata-kata itu, Juju terdiam dan akhirnya tertidur pulas. Kenan tahu, waktu mereka tidak banyak. Ia harus segera menutup jalur yang telah dibuka di sekolah, sebelum semua roh-roh pendendam itu menjadikan tempat itu sebagai sarang permanen mereka. Narasi selanjutnya akan berpusat pada tindakan Kenan untuk menyegel ruangan di belakang perpustakaan dan menghadapi makhluk pertama yang menjaga portal tersebut. Suara azan maghrib menggema dari musala kecil di dekat lapangan SMPN 2 Sindang Jati. Sinar jingga senja menembus sela-sela pepohonan, menyisakan cahaya redup yang menyelimuti sekolah. Di ruang UKS, tubuh Bu Juju masih terbaring kaku. Namun kini, di samping ranjangnya, Pak Kenan duduk bersila. Di hadapannya, seikat daun kelor kering, segenggam garam, dan sebilah keris kecil berbungkus kain putih. Tak banyak yang tahu, selain menjadi tukang kebun, Pak Kenan menyimpan warisan yang tidak main-main. Ia adalah murid terakhir dari Kiai M. Asum,
seorang ulama sepuh dari Cirebon yang diyakini memiliki ilmu laduni dan kebatinan tingkat tinggi. Setelah bertahun-tahun menyingkir dari dunia spiritual karena tragedi yang menimpa sahabat seperguruannya, Pak Kenan memilih hidup sederhana, menjaga tanaman dan menyapu halaman sekolah. Namun malam itu, ia tahu waktunya telah tiba untuk kembali. "Maafkan aku, guru," bisiknya lirih sambil membuka balutan kain putih yang membungkus keris kecil itu. Sebilah-bilah pusaka bermotif naga bertaring terlihat berkilau samar. Keris itu bukan sembarang senjata. Namanya Kiai Tapak Seta, pusaka yang hanya bisa digunakan oleh pewaris sah ilmu warisan Kiai M. Asum. Konon, keris ini dapat melacak jejak energi hitam dan membuka penghalang gaib yang dibuat oleh para dukun santet. Pak Kenan mengusap ujung keris itu dengan garam, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi seraya melantunkan doa yang sudah lama tak ia ucapkan. "Ya Allah, aku kembalikan niat dan laku ini hanya karena MU. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan yang lemah dari kezaliman." Seketika, angin berdesir pelan namun menusuk. Lampu UKS berkedip-kedip. Udara menjadi dingin. Di luar, kucing-kucing liar berlarian dan mengeong seolah ada sesuatu yang mengusik mereka. Di tengah kondisi itu, tiba-tiba Bu Juju membuka mata. Pandangannya kosong. Bibirnya bergerak-gerak seperti menggumam, tapi suara yang keluar bukanlah miliknya. "Kenan, akhirnya kau muncul lagi." Suara itu berat, parau, dan jauh lebih tua dari usia Juju. Pak Kenan tidak terkejut. Ia tahu, roh jahat sudah menguasai sebagian tubuh Juju. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Pak Kenan tenang. "Aku adalah warisan dari garis kelam yang dulu coba dimusnahkan gurumu. Tapi nyala kami tak pernah padam. Kini, kami punya wadah baru. Gadis itu, Rani, dia anak kami sekarang." Pak Kenan menggenggam kerisnya lebih erat. "Kau pikir aku akan diam melihat anak tak berdosa menjadi perpanjangan tanganmu?" Suara tawa menyeramkan keluar dari tubuh Bu Juju. Darah mengalir dari sudut matanya. Pak Kenan tak gentar. Ia mulai membaca ayat-ayat ruqyah sambil menggerakkan keris di sekeliling tubuh Juju. Tubuh Juju kejang-kejang hebat. Lampu ruangan padam. Hanya keris itu yang memancarkan cahaya kehijauan, seperti nyala kunang-kunang yang membesar. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam keluar dari tubuh Juju, berwujud perempuan tua berjubah robek dengan mata merah menyala. Dia melayang, menatap Pak Kenan dengan sorot penuh kebencian. "Kami tidak akan pergi selagi si anak itu masih melayani kami." Dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang menembus dinding. Pak Kenan jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Ia tahu, malam itu bukanlah akhir. Tapi satu hal sudah jelas, ini bukan hanya tentang Bu Juju. Ini adalah pertarungan antara dua garis ilmu, terang dan gelap, yang telah berakar sejak ratusan tahun lalu di tanah Cirebon. Keesokan paginya, kabar menyebar bahwa Bu Juju sudah bisa bicara, meski masih lemah. Namun yang mengejutkan, Rani tidak masuk sekolah. Beberapa teman sekelasnya mengatakan Rani terlihat bicara sendiri di taman belakang semalam, matanya merah seperti menangis darah. Pak Kenan tahu, waktunya untuk menyendiri sudah selesai. Ia harus kembali menjadi murid sejati Kiai M. Asum. Bukan hanya sebagai penjaga sekolah, tapi penjaga keseimbangan. Karena apa yang datang bukan hanya santet, tapi perang. Malam Jumat itu, udara di lingkungan SMP Harapan Bangsa terasa ganjil. Pepohonan yang biasanya tenang, kini seperti bergoyang meski angin tak berhembus. Suara aneh seperti lonceng kuno berdentang dari arah gudang belakang sekolah, tempat yang lama dibiarkan terbengkalai. Disinilah, pertempuran antara ilmu santet warisan hitam dan kekuatan hikmah dari Cirebon akan dimulai. Pak Kenan berdiri diam di depan gudang tua. Wajahnya tampak tegas, meski ada semburat duka dalam tatapannya. Di tangannya tergenggam sebilah tongkat pendek yang dibungkus kain putih, benda yang sudah puluhan tahun ia simpan dan tidak pernah dibuka sejak ia meninggalkan pesantren Kiai M. Asum. Dari dalam gudang, terdengar suara langkah kaki menyeret. Muncul sesosok remaja perempuan, Rani. Tapi wajahnya tak lagi seperti siswi SMA biasa. Kulitnya pucat, matanya merah gelap, dan tubuhnya kaku. Ia mengenakan kain kafan yang dibalut batik kumal, dengan bau anyir menusuk dari tubuhnya. Suaranya berubah serak dalam. "Kau bukan siapa-siapa di sini, Kenan. Ilmu tua itu sudah lama ditinggalkan orang-orang." Pak Kenan tidak menjawab. Ia menggelar sajadah kecil dan duduk bersila. Mulutnya mulai komat kamit, membaca wirid dengan cepat dan dalam irama khas Cirebonan. Udara di sekelilingnya bergetar. Tiba-tiba, langit di atas sekolah berubah. Kilat menyambar tanpa suara, dan mendung menutupi bulan. Angin kencang menyapu halaman belakang sekolah, namun dedaunan malah bergerak melingkar ke arah pusat, seperti menyedot energi ke satu titik, tempat Pak Kenan duduk.
Rani mulai bergerak cepat, melayang di atas tanah. Dari tangannya keluar kabut hitam seperti belatung beterbangan. Pak Kenan membuka tongkatnya. Ternyata itu adalah besi keramat berukir huruf Arab kuno. Ia menancapkannya ke tanah dan membaca, Ya Akahar, Ya Ajabar, dengan restu Guru M. Asum dan izin Allah, kupecah belenggu kegelapan. Seketika, suara-suara aneh muncul dari balik tembok sekolah. Tawa wanita tua, tangisan anak kecil, lolongan serigala. Entah dari mana datangnya, tapi semuanya berkumpul di gudang tua. Rani melayang makin tinggi, tubuhnya kini membesar seperti bayangan hitam setinggi 3 meter. Sosok gaib yang merasukinya bukan main-main, ini leluhur dukun sakti yang dulu pernah mati dibakar warga karena memakan tumbal manusia. Pak Kenan terus membaca wirid. Dari tongkatnya, keluar cahaya kuning yang membentuk lingkaran perlindungan. Sayangnya, tenaga Pak Kenan mulai melemah. Tubuhnya goyah. Satu serangan dari kabut hitam berhasil menerpa dada kirinya. Darah keluar dari mulutnya. Namun sebelum jatuh, ia menatap langit dan berbisik lirih. Guru, bantu muridmu. Seketika itu juga, suara azan terdengar keras dari arah utara, entah dari masjid mana. Tidak ada orang yang mengumandangkannya, tapi suara itu bergema jelas. Rani tampak terguncang, tubuhnya mengecil, dan kabut hitam di sekitarnya menyusut. Ia berteriak, "Tidak, tidak, ini belum waktunya." Saat itulah, dari arah pepohonan, muncul sosok lelaki tua mengenakan sorban putih dan jubah coklat. Ia tidak menginjak tanah, tubuhnya melayang perlahan ke arah Pak Kenan. Suara angin berhenti. Suasana menjadi hening luar biasa. Lelaki tua itu menyentuh tongkat Pak Kenan, lalu mengarahkan tangannya ke Rani. Ilmu warisan dari darah kotor tak akan pernah mengalahkan cahaya ilmu para wali. Begitu kata sosok itu, lalu menghilang. Ledakan cahaya menyilaukan meledak dari tongkat Pak Kenan. Rani terpental ke belakang dan tubuhnya jatuh ke tanah. Ia pingsan. Kabut hitam lenyap. Suasana kembali seperti semula. Pak Kenan tersungkur. Tubuhnya luka parah, tapi ia selamat. Beberapa guru yang penasaran karena mendengar suara keras mendekat ke gudang. Mereka menemukan Rani dan Pak Kenan tergeletak. Tapi yang membuat mereka lebih syok adalah kondisi di sekitar gudang, tembok penuh tulisan Arab kuno, lantai terbakar, dan udara seperti habis terbakar dupa. Pak Agus, guru olahraga, membantu Pak Kenan berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Kenan?" Pak Kenan hanya menjawab pelan. "Kalian baru melihat sebagian kecil dari apa yang sedang terjadi. Bu Juju belum sepenuhnya selamat. Dan ini baru awal." Sementara itu, di ruang UKS tempat Bu Juju dirawat, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Tangan kanannya yang semula lumpuh mulai bisa menggenggam. Sejak pertarungan malam Jumat yang mengguncang gedung tua sekolah, suasana di SMPN 5 Sindang Jati tidak pernah kembali normal. Banyak yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Hanya 1 atau 2 siswa yang mengaku mendengar teriakan, gemuruh angin, dan nyala api aneh dari arah belakang sekolah. Tapi begitu hari Senin datang, berita mengejutkan menyebar, Pak Amin, guru bahasa Indonesia, tidak hadir. Istrinya mengatakan suaminya tidak pulang sejak Jumat sore. Awalnya, semua mengira Pak Amin mengalami musibah biasa. Namun 2 hari kemudian, giliran Bu Yati, guru matematika, juga tak masuk tanpa kabar. Suaminya bilang istrinya pamit ke sekolah pagi-pagi, tapi tak pernah kembali. Motor dinasnya ditemukan terparkir rapi di halaman sekolah. Setelah seminggu, 5 guru menghilang tanpa jejak. Pak Kepala Sekolah, Pak Mahfud, mulai ketakutan. Ia berinisiatif memasang CCTV dan memanggil aparat. Namun hasil rekaman dari CCTV yang terpasang di lorong belakang sekolah justru membuat bulu kuduk berdiri. Pada malam guru-guru itu menghilang, terlihat sosok mereka berjalan sendirian ke arah gedung tua, lalu lenyap. Tak kembali. Tak ada suara. Tak ada sosok lain. Mereka seolah ditelan udara. Sementara itu, Bu Juju masih terbaring lemah di rumahnya. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah. Tangannya yang lumpuh mulai bisa digerakkan. Matanya yang kosong mulai bisa melihat samar. Ini terjadi setiap kali Pak Kenan datang diam-diam membacakan wirid dan menyiram air doa dari Kiai M. Asum ke ubun-ubunnya. Pak Kenan sendiri makin jarang terlihat di sekolah. Sejak malam pertarungan itu, ia lebih banyak mondar-mandir di belakang sekolah, menelusuri pohon tua dan tanah lembab yang entah mengapa selalu bergetar. Ia tahu, energi jahat belum musnah. Bahkan, ia mencium bau anyir darah dari tanah. Suatu malam, ia mendapati bekas tapak kaki manusia, tapi jari-jarinya terbalik. Seolah makhluk itu berjalan mundur ke dunia manusia. Di bawah tangga gudang tua, ia temukan selembar seragam guru,
bernama Bu Yati, terlilit rambut panjang dan potongan kemenyan yang terbakar setengah. Pak Kenan langsung paham, yang mereka hadapi bukan sekadar santet murahan. Ini adalah bentuk tertinggi dari ilmu pelet goib pemanggil ruh penasaran, ilmu hitam dari jalur pesugihan yang hanya bisa diaktifkan jika tumbal guru sudah dikumpulkan. Malam berikutnya, saat Pak Kenan hendak pulang, ia dicegat oleh Pak Mahfud yang pucat pasi. "Pak Kenan, saya barusan dapat kabar dari Satpam. Rani, murid Bu Juju itu, dia terlihat memasuki ruang guru tengah malam, bawa keris dan mangkuk tanah liat." Tak perlu waktu lama, Pak Kenan langsung menuju ruang guru. Di sana, ia mendapati dinding penuh tulisan Jawa kuno yang terukir dengan darah. Di tengah ruangan, ada mangkuk tanah liat yang berisi tanah kuburan basah dan bunga kantil hitam. Rani tak terlihat, tapi bau tubuhnya, bau dupa dan melati busuk, masih tersisa. Dengan tenang tapi tegas, Pak Kenan mengambil sisa kemenyan, merapal doa dari ajaran Kiai M. Asum, lalu membakarnya. Asap yang keluar tak naik ke atas, tapi malah merayap ke lantai, masuk ke celah-celah keramik. Saat itu pula, terdengar jeritan dari balik tembok belakang, "Kembalikan guru-guru itu. Aku belum cukup." Jeritan itu bukan suara manusia, tapi suara yang serak, berat, dan penuh dendam. Suara yang tidak bisa keluar dari tenggorokan makhluk hidup. Pak Kenan menatap tajam ke arah suara itu. Ia tahu, pertarungan berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Karena Rani telah memanggil sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih lapar dari sekadar dendam manusia biasa. Langit gelap menggantung rendah di atas SMPN 5 Cikareo. Malam terasa lebih berat dari biasanya. Di balik musola sekolah yang jarang dipakai itu, terdapat sebuah sumur tua yang sudah lama ditutup dengan seng karatan dan ditumpuk batu-batu. Tak ada satupun dari warga sekolah yang berani mendekat, apalagi membukanya. Namun malam itu, Pak Kenan berdiri tegak di depannya. Ia membawa sebatang kayu cendana yang ujungnya dibalut kain putih. Bibirnya terus komat kamit membaca doa, sorot matanya tajam seperti menembus batas-batas dunia yang kasat mata. Angin berputar hanya di sekelilingnya, membentuk pusaran yang mengangkat daun-daun kering. Dari arah ruang UKS, Bu Juju masih terbaring dengan tubuh setengah kaku. Napasnya mulai membaik sejak pertarungan malam Jumat kemarin, namun ia belum sepenuhnya sadar. Yang membuat semua guru cemas adalah, satu persatu guru kini mulai mengalami kejadian janggal. Pak Dadan menghilang setelah masuk ke gudang. Ibu Rika mendadak histeris dan kini hanya bisa bicara dengan bahasa yang tak dimengerti. Dan kepala sekolah Pak Haris, entah sejak kapan, tak pernah lagi terlihat. Semua ini membuat Pak Kenan yakin, pusat kekuatan santet yang menyerang Bu Juju bukan dari tubuh Rani, melainkan dari penambatan tua yang masih aktif, dan sumur inilah titik pusatnya. Sumur terlupakan, segel tak sempurna. Konon, menurut cerita dari Kiai M. Asum, guru spiritual Pak Kenan di masa mudanya, sumur-sumur tua yang ada di pesantren atau sekolah lama sering dijadikan media penambatan hadam oleh para dukun dari masa kolonial. Bila tidak disucikan dan tidak diputus tali gaibnya, maka energi gelap itu akan terus menyebar. Pak Kenan menyingkirkan batu-batu penutup sumur dengan pelan. Setiap batu yang digeser, udara di sekitar terasa lebih dingin. Bau amis bercampur kemenyan tercium dari bawah, padahal sumur itu seharusnya kering sejak 1990. Tepat setelah ia membuka semua tutupnya, suara lirih keluar dari dasar sumur, tangisan perempuan. Suara itu pelan tapi jelas. "Kembalikan darahnya." Pak Kenan langsung duduk bersila. Ia menggurat tanah dengan ujung kayu cendana, membentuk rajah berbentuk segi 8 di sekeliling mulut sumur. Di titik-titik simpul rajah, ia meletakkan biji pala dan bunga cengkeh, lalu mulai membacakan doa pelepas penambatan yang hanya diajarkan kepada murid tingkat akhir pesantren Kiai M. Asum. Namun, dari arah belakangnya, Rani muncul. Matanya merah, langkahnya seperti melayang. Suaranya bukan lagi suara remaja, tapi berat dan bergetar. "Itu milikku. Jangan ganggu, tua bangka." Rani mengangkat tangan kirinya, dan dari balik lengan seragamnya terlihat bekas luka melingkar, bekas sumpah darah. Konfrontasi di tepi sumur. Pertarungan pun dimulai. Pak Kenan menancapkan tongkat kayunya tepat di pusat rajah. Cahaya putih keluar dari rajah tersebut, membentuk pelindung. Namun Rani melemparkan segenggam tanah hitam yang ia ambil dari balik bajunya. Tanah itu menghantam pelindung rajah, dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Pak Kenan terpental. Tubuh renta itu menghantam tembok musola, namun ia segera bangkit. Ia meraih botol kecil berisi air yang diberi langsung oleh Kiai M. Asum dahulu, hanya untuk digunakan saat kunci terbuka. "Bismillah, aku buka. Ya Allah, bersamamu aku melawan."
ia menyiramkan air itu ke sumur. Seketika, sumur memancarkan cahaya putih menyilaukan dan muncul bayangan sosok wanita berambut panjang, berpakaian kebaya, tanpa wajah. Wanita itu menangis, lalu menunjuk Rani. Darahmu bukan miliknya. Dia anak kecil. Bebaskan aku. Pak Kenan melafalkan satu doa terakhir, Ya Hafidz, Ya Kahar, putuskan tali gaib ini dengan nama MU. Sumur berguncang. Suara tangisan berubah menjadi jeritan, dan kabut hitam keluar dari tubuh Rani, melayang ke atas dan menghilang dalam pusaran angin yang berputar 3 kali lalu lenyap. Rani pingsan. Tubuhnya ambruk ke tanah. Pak Kenan mendekat, memeriksa denyut nadi, masih hidup. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara langkah. Bu Juju berjalan tertatih, keluar dari ruang UKS. Kembali, tapi belum usai. Bu Juju berdiri, menatap sumur dengan mata kosong. Pak Kenan, saya melihat semuanya. Di tempat gelap itu, banyak anak-anak. Mereka tidak bisa keluar. Ada satu yang wajahnya seperti saya, tapi tak punya mata. Pak Kenan menunduk. Yang kita hadapi, bukan hanya dendam. Ini lebih dari itu. Ini sisa dari perjanjian lama antara manusia dan jin yang tak ditepati. Malam itu, sumur ditutup kembali. Kali ini dengan rajah yang sempurna. Namun belum semuanya selesai. Guru-guru lain masih belum kembali. Dan jejak-jejak tanah hitam masih ada di lorong-lorong kelas. Pak Kenan tahu, puncaknya akan datang di malam selanjutnya. Malam saat gerbang antara dua alam benar-benar terbuka. Angin malam menyusup di celah-celah tembok sekolah yang kini tak lagi ramah. Suasana mencekam menyelimuti lingkungan SMK Manggala Mandiri. Gedung itu terasa seperti jantung hitam yang berdenyut, membawa hawa tak kasat mata ke segenap sudutnya. Burung-burung enggan berkicau, bahkan jangkrik pun seolah takut mengeluarkan suara. Dan di salah satu ruang UKS yang sudah 2 minggu ini berubah menjadi ruang pemulihan bagi Bu Juju, satu kejadian aneh baru saja terjadi. Bu Juju duduk. Matanya masih kosong, tapi tubuhnya sudah bergerak. Pak Kenan, yang sejak tadi malam berjaga di sudut ruangan sambil menggumamkan wirid dalam hati, membuka matanya. Tangannya menggenggam tasbih kayu cendana yang sudah usang, warisan langsung dari gurunya, Kiai M. Asum. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda terkejut, tapi tidak panik. Ia tahu, saat yang ditunggu-tunggu hampir tiba. Bu Juju, bisiknya lirih. Tapi yang keluar dari mulut guru perempuan itu bukanlah suara manusia biasa. Suaranya dalam, seperti gema dari perut bumi. Kenan, ilmu itu belum kau wariskan. Aku belum selesai menjalankan titah. Pak Kenan menggertakkan gigi. Ia tahu suara itu bukan milik Bu Juju, melainkan milik hadam pendamping gurunya dulu yang ikut diwariskan padanya saat beliau wafat. Di balik layar dunia nyata, perintah dari alam gaib. Beberapa hari terakhir, Pak Kenan telah mengalami mimpi-mimpi yang bukan sekadar bunga tidur. Dalam tidurnya, ia dipanggil oleh sosok Kiai M. Asum yang berdiri di tengah sungai berwarna merah darah. Sang Kiai memintanya menuntaskan amanah ilmu, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dalam mimpi itu pula, Kiai M. Asum menunjukkan wajah Bu Juju. Dia harus kau pilih, Kenan. Ia akan menggantikanmu. Bila tidak, kekuatan gelap akan membanjiri sekolah itu. Rani bukan yang terakhir. Sejak itulah Pak Kenan mulai mempersiapkan diri. Ia tahu, pemanggilan terakhir adalah proses yang penuh risiko. Banyak yang gagal dan kehilangan akal. Bahkan ia sendiri nyaris kehilangan nyawa saat menjalani tahap akhir dulu di bawah bimbingan gurunya. Namun kini, tidak ada pilihan lain. Semua guru yang tersisa mulai menunjukkan gelagat aneh. Ada yang mengurung diri, ada yang menghilang tanpa jejak. Sementara itu, sumur tua di belakang musola masih memancarkan aura hitam. Dan malam Jumat mendekat. Persiapan pemindahan ilmu. Di ruang UKS yang kini diselimuti aroma bunga kenanga dan kemenyan, Pak Kenan menggambar rajah berbentuk bintang segi 9 di lantai. Di tengahnya, Bu Juju duduk bersila. Matanya terpejam. Di sekeliling mereka, 7 lilin dinyalakan, masing-masing dengan warna berbeda. Jika aku gagal, gumam Pak Kenan, biarlah darahku yang jadi penghalang bagi ilmu ini jatuh ke tangan yang salah. Tangan kanannya mulai bergerak, menuliskan huruf-huruf Arab gundul di udara dengan jari telunjuk. Doa-doa mulai dilantunkan. Tapi baru sampai ayat ke-7, sesuatu menghantam jendela. Kaca pecah. Angin hitam masuk, menggoyang api lilin. Dari arah pintu masuk, sosok Rani muncul. Tapi kini wajahnya bukan lagi milik gadis SMA. Mata hitam legam, rambut terurai, dan tubuhnya seperti dibalut kabut. Ia tertawa. Terima kasih sudah mengumpulkan kekuatan di satu tempat, Pak Kenan. Sekarang, giliran kami mengambilnya. Pak Kenan berdiri. Matanya merah.
Dari balik sakunya, ia mengeluarkan tongkat kecil dari tulang rusa, benda yang hanya boleh digunakan sekali seumur hidup. Kalau begitu, kita akhiri semua ini malam ini. Pertempuran warisan. Suara bacaan ayat kursi menggema memenuhi ruangan. Lilin-lilin bergetar, tapi tetap menyala. Bu Juju mulai merintih. Suara-suara aneh keluar dari tenggorokannya, seolah ada yang berusaha mengeluarkan dirinya dari dalam tubuh itu. Rani, atau entitas di baliknya, berteriak marah. Ia melompat ke tengah raja, tapi seketika terhempas. Tubuhnya terbakar oleh api tak kasat mata. Ia berteriak, memanggil leluhurnya, mengutuk nama-nama yang dulu pernah mengusirnya dari pesisir utara. Pak Kenan, dengan napas berat, menekan tongkat tulang ke tengah raja. Api keluar. Warna merah keemasan membentuk spiral ke atas. Bu Juju terguncang. Tubuhnya bergetar hebat, sampai akhirnya ia jatuh pingsan. Saat itulah, semua api lilin padam sendiri. Ruangan menjadi gelap total. Cahaya subuh dan kelahiran baru. Fajar mulai merekah. Azan subuh berkumandang dari musola kecil di seberang lapangan. Dan di ruang UKS yang masih hening, Bu Juju membuka matanya perlahan. Ia menangis. Pak Kenan? Bisiknya. Pak Kenan tersenyum. Tubuhnya lemah. Ia bersandar di dinding, darah menetes dari sudut bibirnya. Ilmu itu sudah milikmu sekarang. Dan sebelum Bu Juju sempat bertanya, tubuh Pak Kenan merosot pelan. Tak bernyawa. Malam itu, hujan tak kunjung berhenti. Kilat menyambar berkali-kali di atas langit desa Sukaharja. Gedung sekolah tampak sunyi, namun aura tegang terasa menyesaki udara. Setelah pertarungan di sekitar sumur tua, Pak Kenan tahu, waktu yang tersisa sangat sempit. Musuh belum dikalahkan. Dan sekarang, Bu Juju hanya punya satu malam sebelum ruhnya benar-benar lenyap, ditelan oleh sosok leluhur Rani yang kembali bangkit untuk menyempurnakan dendamnya. Di ruang UKS, tubuh Bu Juju terbaring kaku. Matanya kini setengah terbuka. Ia bisa berbicara, tetapi suaranya seperti datang dari tempat yang jauh. Nafasnya berat, seperti terseret oleh beban tak terlihat. Di sisi tempat tidur, Pak Kenan duduk bersila. Kedua matanya terpejam, namun dari mulutnya terus melantunkan doa-doa tua dari kitab Kiai M. Asum. Pak Kenan, suara Bu Juju lirih, kenapa semua ini terjadi padaku? Pak Kenan membuka mata. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding biasanya. Matanya sayu, tapi penuh tekad. Karena ibu satu-satunya yang berani menegakkan kebenaran di tempat ini, ucapnya pelan. Dan karena itu, yang gelap merasa terganggu. Ia menoleh ke jendela. Hujan makin deras. Angin menampar-nampar kaca. Daun-daun bertebaran masuk ke lorong sekolah. Di luar sana, para guru sudah pulang, dan beberapa lainnya, menghilang begitu saja tanpa jejak, terserap kekuatan tak dikenal yang merasuk ke sekolah ini. Tumbal ilmu yang terputus. Malam itu, Pak Kenan memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, memanggil arwah gurunya sendiri, Kiai M. Asum dari Cirebon. Ia tahu ini berisiko, memanggil ruh seorang ulama agung bisa membuat dirinya ikut terhisap ke alam gaib jika tak kuat menjaga batas. Di musola sekolah, Pak Kenan duduk sendiri. Ia membuat lingkaran rajah dari kapur, 7 keris pusaka ia tancapkan mengelilinginya. Gamelan gaib kembali terdengar samar dari arah sumur. Wangi kemenyan menyeruak, bukan dari tangannya, tapi dari tanah. Tanda bahwa Rani, atau lebih tepatnya leluhur di balik tubuh Rani, juga sedang melakukan pemanggilan besar-besaran. Dengan suara berat dan tenang, Pak Kenan melafalkan kalimat pemanggilan. Ya Syekh M. Asum, muridmu butuh petunjuk. Turunkan warisanmu malam ini, atau sekolah ini akan menjadi kuburan massal kekuatan hitam. Tiba-tiba, api kecil menyala di tengah lingkaran rajah. Dari sana, muncul sosok berjubah putih dengan sorban tebal dan tongkat kayu ukiran kuno. Sosok itu tak sepenuhnya tampak manusiawi, wajahnya bersinar terang, matanya tak terlihat, hanya pancaran cahaya putih keperakan. Ia bukan manusia, tapi juga bukan sepenuhnya jin. Kenan, suara itu berat dan menggema dalam hati, bukan di telinga, ilmu yang kau warisi belum selesai. Sudah waktunya kau menurunkan kepada yang layak, sebelum tubuhmu tak sanggup lagi menyimpan semua ini. Pak Kenan tercekat. Tapi, kepada siapa? Pemilihan pewaris. Tak butuh waktu lama. Sosok Kiai M. Asum menunjuk tubuh Bu Juju yang masih lemah di ruang UKS. Dia, suara itu menggema. Dia memiliki kemurnian hati, tak haus pujian, dan berani melawan arus. Pak Kenan gemetar, tapi dia tidak pernah belajar ilmu hikmah. Ilmu warisan tak butuh gelar, hanya butuh hati yang tidak menyimpang. Pak Kenan menunduk dalam-dalam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu juga, ia bawa Bu Juju ke musola.
Ia baringkan tubuh perempuan itu di tengah lingkaran raja yang masih menyala samar. Sekujur tubuh Bu Juju mulai gemetar, seolah energi luar biasa hendak masuk ke raganya. Pak Kenan duduk di belakang kepala Bu Juju dan memulai prosesi terakhir, pemindahan ilmu warisan. Doa-doa kuno yang tak tercatat dalam kitab manapun mulai ia lafalkan. Jari-jarinya menggambar sesuatu di udara. Sekali lagi, angin mendesir kencang. Atap musola bergetar. Dari arah sumur, terdengar raungan panjang dan jeritan perempuan. Rani tahu, ia akan terlambat. Seseorang akan menggantikan Pak Kenan sebagai penjaga batas terang dan gelap. Bertemunya dua kekuatan. Saat prosesi hampir selesai, Rani muncul di ambang pintu musola. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, muncul bayangan besar setinggi 3 meter. Wujudnya kabur, tapi jelas bukan manusia. Wajahnya seperti topeng kayu tua, dengan mata merah menyala dan lidah menjulur panjang. Sosok itu tak lain adalah Kakang Bahureksa, jin pelindung pusaka hitam keluarga Rani. "Kenan," jerit Rani, suaranya bergema seperti dua orang berbicara sekaligus. "Lepaskan dia, atau malam ini darahmu akan jadi persembahan." Pak Kenan berdiri. Di depan tubuh Bu Juju yang kini mulai bersinar hangat, ia angkat tangannya. "Kalau memang kau ingin mengambil tubuhnya, lewati aku dulu." Sosok Kakang Bahureksa melompat. Tapi sebelum sempat menyentuh tanah musola, cahaya putih melesat dari tubuh Bu Juju dan menabraknya keras. Suara dentuman terdengar seperti petir. Musola berguncang. Rani jatuh terduduk. Darah keluar dari hidungnya. Kakang Bahureksa berteriak sebelum tubuhnya pecah menjadi asap hitam dan tersedot ke dalam tanah. Bu Juju terbangun. Ia memandangi tangannya yang bersinar, dan memandang Pak Kenan dengan kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Pak Kenan tersenyum lelah. "Selamat datang, penerus cahaya." Langit sekolah Madani sore itu mendung, meski ramalan cuaca menyatakan cerah. Awan-awan gelap bergulung rendah, seolah hendak menyampaikan bahwa akan ada peristiwa besar yang terjadi. Para guru, murid, dan warga sekolah lainnya belum sepenuhnya pulih dari trauma kejadian minggu-minggu terakhir. Hilangnya dua guru, kerasukan massal, dan penampakan sosok gaib di sekitar musola telah membuat suasana sekolah nyaris lumpuh. Namun hari itu, ada satu keanehan baru yang muncul. Pak Kenan tidak terlihat sejak subuh. Biasanya, lelaki tua itu sudah duduk di bangku kayu dekat taman sekolah, menyiram bunga sambil bersenandung lirih. Tapi kali ini, tidak ada jejaknya. Bu Juju, yang kini mulai pulih, meski belum sepenuhnya bicara, mendadak meminta dibawa ke musola belakang. Ucapannya lirih, tapi matanya tajam dan fokus, berbeda dari sebelumnya yang kosong. "Bawa aku ke sumur tua, ada sesuatu yang harus aku ambil," bisiknya. Pak Mulyadi dan beberapa guru lain mengantar. Mereka berjalan pelan melewati gang sempit yang hanya dilalui Pak Kenan biasanya. Di ujungnya, berdiri musola kecil yang sejak dulu dianggap angker oleh siswa. Di belakangnya, tergeletak sumur tua yang kini ditutupi kain putih dengan rajah Arab. Ketika Bu Juju berdiri di depan sumur itu, tubuhnya gemetar. Tapi kemudian ia berlutut, dan mulai membaca sesuatu yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Doa dalam bahasa Arab bercampur Sunda kuno. Sebuah bacaan yang bukan hanya untuk memanggil, tapi juga untuk menundukkan makhluk gaib. Dari arah dalam sumur, terdengar bunyi gemuruh. Angin berputar kencang, daun-daun berjatuhan. Aroma bunga kenanga dan menyan menyeruak, seperti saat Pak Kenan melakukan ritual pengusiran sebelumnya. Lalu, sesosok bayangan putih melayang keluar dari sumur, bukan menyerang, tapi berlutut di hadapan Bu Juju. Warisan telah diturunkan, suara gaib itu menggema, lalu menghilang ke dalam pusaran angin. Orang-orang terpana. Bu Juju jatuh pingsan, dan ketika terbangun beberapa jam kemudian, ia sudah bisa berbicara. Bahkan, ia berbicara dengan kalimat-kalimat yang sama seperti yang dulu sering diucapkan Pak Kenan, tenang, dalam, dan penuh makna. Keesokan harinya, kabar menyebar. Pak Kenan tidak ditemukan di rumah dinasnya. Semua barangnya menghilang, kecuali satu buku tua berbalut kulit, terletak di atas sajadah. Di sampulnya tertulis dengan tinta emas, amanah dari Kiai M. Asum Cirebon, untuk murid terakhir. Dalam buku itu, tertulis riwayat Pak Kenan sejak ia menjadi santri muda di pesantren Panggung Cirebon. Ia adalah murid kesayangan Kiai M. Asum, tapi memilih hidup sebagai abdi masyarakat, bukan ustaz besar. Ia membawa ilmunya kemanapun ia bertugas, dari pesisir Indramayu, kaki Gunung Slamet, hingga akhirnya menetap di sekolah Madani sebagai tukang kebun selama 20 tahun. Namun kini, warisan itu telah diturunkan. Kepada siapa? Seminggu setelah Pak Kenan menghilang,
Bu Juju kembali mengajar. Ia terlihat berbeda. Wibawanya memancar. Tak ada lagi siswa yang berani membantah perintahnya, bukan karena takut, tapi karena segan. Banyak guru heran melihat beberapa siswa kerasukan mendadak sembuh hanya dengan sentuhan Bu Juju. Bahkan, rumor beredar bahwa suatu malam, ia terlihat berbicara sendiri di taman sekolah, dikelilingi cahaya remang dan suara seperti gamelan dari dunia lain. Namun yang paling mengejutkan, adalah sebuah kejadian aneh. Di halaman belakang sekolah, tepat di samping musola, tumbuh sepohon bunga kenanga. Pohon itu tumbuh sendiri, cepat dan tinggi dalam semalam. Akar-akarnya membentuk lingkaran aneh, dan di batangnya terukir simbol yang sama dengan rajah peninggalan Pak Kenan. Sejak saat itu, tak ada lagi gangguan gaib di sekolah. Murid-murid lebih tertib, guru-guru lebih khusyuk dalam mengajar, dan Bu Juju, ia seolah menjadi penjaga tak kasat mata di sekolah itu. Seseorang dari pesantren di Cirebon datang beberapa bulan kemudian. Lelaki tua berjubah putih itu hanya datang sebentar, menaruh bunga di bawah pohon kenanga, lalu berdoa. Ketika ditanya siapa dia, jawabnya pendek. Saya hanya datang melihat warisan murid terbaik Kiai M. Asum, kini sudah berada di tangan yang tepat. Dan sejak itu, semua orang tahu, tukang kebun tua bernama Pak Kenan mungkin telah pergi, tapi ilmunya, pengorbanannya, dan keberaniannya telah hidup kembali dalam diri seorang guru bernama Juju.